Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulurku semua. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu ngebahas hal-hal unik, penuh misteri, tapi juga bisa jadi sumber motivasi hidup. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dijauhkan dari segala energi negatif ya. Pernah gak sih kamu dengar cerita orang yang katanya kena santet? Padahal dia gak punya salah apa-apa? Tapi, ada juga loh orang-orang tertentu yang kayak kebal. Santet mental, teluh mental, kiriman gaib pun mental semua. Nah ternyata lur, salah satu penyebabnya bisa karena wetonnya. Dan salah satu weton yang bakal kita bahas ini, konon katanya, nomor 2 paling gak bisa disentuh santet. Sebelum kita bongkar satu persatu, jangan lupa untuk klik tombol like, share ke teman atau keluarga yang suka topik mistis, dan subscribe biar gak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Tulis juga sholawat terbaikmu di kolom komentar, siapa tahu itu jadi pembuka rezeki hari ini. Amin. Dalam budaya Jawa, weton bukan cuma soal tanggal lahir, tapi dipercaya punya pengaruh besar terhadap karakter, nasib, bahkan kekuatan spiritual seseorang. Beberapa weton dipercaya memiliki tameng alami, mereka sulit sekali disentuh oleh energi negatif atau serangan gaib. Dan kali ini, kita bakal bahas 6 weton langka yang dikenal punya kekuatan spiritual luar biasa dan jadi tembok baja bagi kiriman gaib. Yang nomor 2, benar-benar bikin bulu kuduk berdiri. Weton yang ke-1, Jumat Pon lur, pembalik santet. Kalau kamu atau orang terdekatmu lahir di weton Jumat Pon, kamu perlu tahu satu hal penting. Kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang dikenal memiliki kekuatan spiritual yang aktif membalikkan niat jahat. Ya, bukan cuma tahan terhadap energi negatif, tapi weton ini justru dipercaya bisa memantulkan kembali santet, teluh, dan guna-guna ke pengirimnya, bahkan tanpa disadari. Dari sisi perhitungan primbon Jawa, Jumat memiliki elemen air yang menenangkan, dalam, dan penuh hikmah. Hari ini adalah hari yang sangat sakral dalam Islam, penuh keberkahan dan keistimewaan spiritual. Sementara pasaran pon melambangkan keseimbangan, daya tarik batin, dan kejelian membaca situasi. Kombinasi ini menghasilkan seseorang dengan kemampuan batin yang halus tapi sangat tajam. Bagaikan samudera yang terlihat tenang di permukaan, tapi menyimpan arus yang kuat di bawahnya. Orang dengan weton Jumat Pon biasanya punya karakter pendiam, tidak suka mencampuri urusan orang lain, dan cenderung menjaga jarak dari keramaian. Tapi, bukan berarti mereka lemah. Justru dalam keheningan itulah mereka mengasah intuisi dan batin mereka. Banyak yang bilang, tatapan orang Jumat Pon bisa membaca hati. Mereka bisa tahu kalau seseorang sedang bohong, marah, atau menyimpan niat buruk, meski orang itu tersenyum di depannya. Salah satu kisah terkenal tentang weton ini datang dari daerah Madiun. Seorang perempuan tua, yang dikenal pendiam dan suka merawat tanaman obat, ternyata sudah puluhan kali jadi sasaran santet karena dianggap menyimpan ilmu. Tapi apa yang terjadi? Bukan dia yang sakit, tapi malah si pengirim yang tiba-tiba lumpuh tanpa sebab medis. Setelah ditelusuri, sang nenek lahir di Jumat Pon dan setiap malam rajin membaca amalan wirid, serta selalu mendoakan orang-orang yang mencelakainya. Ini kekuatan spiritual sejati, kebaikan yang begitu tulus, sampai-sampai energi buruk pun gak berani mendekat. Uniknya, orang Jumat Pon seringkali tidak menyadari kekuatan ini. Mereka menganggap semua kejadian sebagai kebetulan, padahal semesta memang menempatkan mereka sebagai penyeimbang di tengah kekacauan. Dalam keluarga besar, mereka sering jadi penengah saat konflik muncul. Dalam pertemanan, mereka jadi tempat orang lain curhat, tanpa menghakimi. Dan dalam pekerjaan, mereka dikenal bijak dan tidak mudah terprovokasi. Tapi di balik kekuatan itu, ada tantangan besar, mereka mudah kelelahan secara batin. Karena mereka menyerap banyak energi dari orang lain, kadang mereka merasa kosong atau tiba-tiba sedih tanpa alasan. Oleh karena itu, orang Jumat Pon sangat dianjurkan untuk punya waktu menyendiri, menyatu dengan alam, beribadah dalam hening, atau sekadar duduk di bawah pohon sambil merenung. Aktivitas ini bukan sekadar menenangkan, tapi juga mengisi ulang energi spiritual mereka. Dalam relasi, orang Jumat Pon juga luar biasa setia. Tapi sekali dikhianati, mereka tidak akan membalas dengan marah. Mereka diam dan menyerahkan semuanya pada Tuhan. Namun, justru disinilah bahayanya bagi yang menyakiti.
Karena doa orang tersakiti, apalagi yang hatinya bersih, seringkali lebih tajam dari senjata manapun. Untuk kamu yang lahir di Jumat Pon, rawatlah kekuatan itu dengan kebersihan hati. Jangan mudah terbawa emosi, dan hindari lingkungan yang penuh drama. Karena semakin kamu tenang, semakin kuat pancaran energi positifmu. Dan bagi kamu yang punya pasangan, anak, atau sahabat berweton ini, jagalah mereka baik-baik. Mereka adalah pelindung yang gak kelihatan. Mereka bukan orang biasa, tapi pembalik energi gelap yang dikirim semesta untuk menyeimbangkan kehidupanmu. Weton yang kedua, Selasa Kliwon Lur, sang pewaris energi leluhur. Kalau kamu lahir di weton Selasa Kliwon, besar kemungkinan kamu adalah sosok yang menyimpan warisan energi leluhur yang sangat kuat, bahkan mungkin tanpa kamu sadari. Dalam kepercayaan Jawa kuno, Selasa Kliwon adalah salah satu kombinasi hari dan pasaran yang dipercaya paling peka terhadap dunia gaib. Ia membawa karakter spiritual yang sangat dalam, seolah-olah orang yang lahir di hari ini sudah diutus sejak lahir untuk menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Hari Selasa dikenal sebagai hari penuh semangat, keberanian, dan ketegasan. Ia dipengaruhi unsur api yang membara, penuh vitalitas dan kekuatan. Sedangkan pasaran Kliwon mengandung unsur spiritual tinggi, kesunyian, dan kepekatan energi yang kuat. Maka tak heran kalau orang Selasa Kliwon seringkali memiliki aura yang misterius, sedikit menyendiri, tapi sangat karismatik. Banyak orang yang merasa tertarik sekaligus segan saat berada di dekat mereka, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menyelimuti sosok ini. Salah satu ciri khas orang Selasa Kliwon adalah firasatnya yang sangat kuat. Mereka bisa merasakan saat sesuatu yang buruk akan terjadi, bahkan jauh sebelum ada tanda-tanda yang jelas. Mereka juga sering mengalami mimpi-mimpi simbolik, seperti bertemu leluhur, melihat air keruh, ular besar, atau berjalan di tempat gelap, yang semuanya ternyata punya makna spiritual. Tapi yang paling menarik, banyak di antara mereka yang merasa dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat. Ada yang selamat dari kecelakaan karena tiba-tiba terlambat 5 menit. Ada juga yang entah kenapa gak jadi pergi ke suatu tempat, dan ternyata tempat itu mengalami musibah. Orang Selasa Kliwon juga dikenal sebagai sosok yang tidak mudah ditipu. Insting mereka tajam, mata batin mereka seolah bisa membaca niat orang. Meskipun mereka jarang bicara, setiap ucapan mereka sering terasa berat dan bermakna. Dan yang lebih menarik lagi, mereka adalah penyimpan rahasia yang bisa dipercaya. Banyak teman dan keluarga yang merasa nyaman curhat pada orang Selasa Kliwon, karena tahu rahasia mereka tidak akan dibocorkan. Namun, di balik semua kekuatan itu, mereka punya satu sisi rentan, perasaan sepi dan terasing. Karena mereka berbeda sejak kecil, baik secara cara berpikir maupun cara merasakan dunia, mereka sering merasa tidak dimengerti. Mereka bisa berada di tengah keramaian, tapi merasa sendirian. Inilah sebabnya banyak orang Selasa Kliwon akhirnya mencari pelarian ke dunia spiritual, entah melalui agama, meditasi, atau bahkan menjelajahi pengetahuan-pengetahuan metafisik. Dalam keluarga, mereka sering jadi penjaga garis keturunan. Kadang mereka yang menyatukan anggota keluarga yang berselisih, menjaga pusaka leluhur, atau secara tidak sadar menjadi tempat datangnya pesan-pesan gaib yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Ada banyak kisah tentang orang Selasa Kliwon yang mendapatkan bisikan atau mimpi tentang leluhurnya, dan saat diceritakan ke orang tua, ternyata benar, itu adalah nama atau kejadian yang pernah ada di masa lalu. Kalau kamu lahir di weton ini, rawatlah hubunganmu dengan alam dan leluhur. Luangkan waktu untuk menyendiri, bermeditasi, atau berdoa dalam kesunyian. Jangan lupakan ritual-ritual kecil seperti memberi sedekah, mendoakan arwah keluarga, atau membersihkan rumah dengan doa-doa. Semua itu akan memperkuat jalur energi leluhur yang sudah ada dalam dirimu. Dan untuk kamu yang hidup berdampingan dengan orang Selasa Kliwon, entah itu pasangan, teman, atau anak, berikanlah ruang untuk mereka berkembang. Jangan paksa mereka jadi orang biasa, karena mereka memang ditakdirkan untuk jadi lebih dari itu. Jadikan mereka pelindung spiritual dalam keluargamu, dan mereka akan menjaga kamu lebih dari apapun. Weton yang ketiga, Minggu Legi Lur, si penjaga alam. Kalau kamu lahir di weton Minggu Legi, mungkin selama ini kamu gak sadar kalau kamu punya keistimewaan yang sangat langka, yaitu aura penjaga alam. Dalam kepercayaan Jawa kuno,
Weton ini sering disebut sebagai perwujudan dari energi penjaga antara dunia manusia dan alam spiritual. Gak heran, orang-orang yang lahir di weton ini punya kepekaan yang tinggi terhadap perubahan energi di sekitarnya. Minggu Legi memang punya gabungan unik antara hari Minggu yang melambangkan semangat, api, dan vitalitas dengan pasaran Legi yang lembut dan penuh intuisi. Kombinasi ini bikin orang yang lahir di Minggu Legi seringkali terlihat tenang, tapi di dalam dirinya tersimpan kekuatan besar yang tidak main-main. Mereka sering dianggap sebagai peredam konflik, penetral energi, dan kadang jadi penengah alami di tengah keluarga atau lingkungan kerja. Satu hal yang sering terjadi pada orang Minggu Legi adalah mereka sering mimpi aneh. Tapi jangan salah sangka, mimpi mereka bukan sekadar bunga tidur. Kadang mimpi-mimpi itu adalah pertanda, peringatan, bahkan bentuk komunikasi dari energi yang tak kasat mata. Misalnya, mereka bisa memimpikan seseorang yang sedang kesulitan atau lokasi yang belum pernah dikunjungi tapi terasa akrab. Ini adalah ciri khas dari mereka yang punya pintu batin terbuka lebar. Karena kekuatan batinnya ini, banyak dukun atau praktisi spiritual yang menyarankan agar tidak main-main dengan orang Minggu Legi. Soalnya, energi yang masuk ke tubuh mereka, termasuk santet, teluh, atau kiriman negatif lainnya, biasanya akan otomatis terpantul. Bahkan ada cerita turun-temurun dari beberapa desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahwa orang yang mencoba mengirimkan santet ke orang Minggu Legi justru kena batunya sendiri. Sakit mendadak, rejeki macet, bahkan mimpi buruk berkepanjangan. Aura yang dipancarkan oleh orang Minggu Legi juga unik. Tanpa disadari, kehadiran mereka sering menenangkan ruangan. Pernah gak kamu punya teman yang kalau dia ada, suasana jadi adem dan enak? Bisa jadi dia lahir di weton ini. Apalagi saat mereka bicara atau menatap dengan sungguh-sungguh, banyak orang mengaku seperti disadarkan atau tersentuh hatinya. Ini karena energi spiritual mereka memang menembus lapisan fisik dan masuk ke alam bawah sadar orang lain. Tapi meski begitu, bukan berarti mereka bisa semena-mena menggunakan kekuatan ini. Justru tantangan terbesar orang Minggu Legi adalah mengendalikan emosinya. Kalau mereka marah berlebihan, bisa menyebabkan ketidakseimbangan energi, bahkan bisa berpengaruh ke orang-orang di sekitarnya. Makanya, penting banget buat mereka menjaga ketenangan hati dan rutin melakukan kegiatan spiritual seperti meditasi, zikir, atau menyatu dengan alam. Buat kamu yang lahir di Minggu Legi, jangan abaikan kekuatan ini. Jaga hatimu tetap bersih, niatmu tetap lurus, dan jangan pernah menggunakan kelebihan ini untuk hal yang buruk. Sebab, sebagaimana kekuatan ini bisa menjadi pelindung, ia juga bisa menjadi bumerang kalau kamu menyalahgunakannya. Dan kalau kamu bukan dari weton ini tapi punya pasangan, sahabat, atau anak yang lahir di Minggu Legi, hargailah dan lindungilah mereka. Karena keberadaan mereka bisa jadi adalah penjaga yang diberikan Tuhan untukmu, penyejuk di saat panas, pelindung di saat lemah, dan penerang di tengah gelapnya masalah hidup. Weton yang keempat, Rabu Pahing Lur, tembok gaib tak tertembus. Inilah dia, yang disebut-sebut sebagai weton paling ditakuti oleh para dukun. Karena konon katanya, Rabu Pahing punya benteng gaib yang gak bisa ditembus, bahkan oleh santet sekuat apapun. Kalau kamu lahir di Rabu Pahing, selamat, kamu termasuk dalam golongan yang sangat langka dan dipercaya punya kekuatan spiritual alami yang luar biasa. Tapi kekuatan ini bukan sekadar mitos belaka. Ada alasan kenapa energi Rabu Pahing dianggap sangat sulit dijebol. Pertama, mari kita lihat dari sisi perhitungan tradisi Jawa. Hari Rabu memiliki unsur api yang kuat, penuh semangat, dan membakar segala hal buruk. Sedangkan pasaran Pahing melambangkan keluhuran, spiritualitas tinggi, dan keteguhan batin. Gabungan keduanya menghasilkan karakter yang sangat kuat dalam menghadapi tekanan, baik secara fisik maupun secara gaib. Orang yang lahir di Rabu Pahing seringkali terlihat biasa-biasa saja dari luar. Mereka gak selalu cerewet, gak suka pamer, bahkan cenderung kalem dan suka menyendiri. Tapi kalau kamu pernah berhadapan langsung dengan mereka dalam suasana tegang, kamu akan merasakan aura mereka yang seolah membuat bulu kuduk berdiri. Tatapan mereka tajam, ucapannya berat, dan tindakannya sering mengandung firasat kuat. Mereka seperti punya sinyal spiritual yang selalu aktif, membaca energi sekitarnya tanpa harus berkata apa-apa. Ada banyak cerita rakyat yang beredar tentang orang Rabu Pahing. Salah satunya datang dari daerah Banyuwangi, Jawa Timur.
Seorang pria tua yang lahir di Rabu Pahing, pernah jadi target kiriman santet bertubi-tubi dari orang iri hati. Tapi anehnya, bukan dia yang sakit, malah si pengirim yang mengalami kecelakaan aneh. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa pria ini setiap malam rutin membaca wirid dan sering bermeditasi di bawah pohon beringin tua. Tapi menurut para tetua desa, bukan hanya itu yang membuatnya kebal, melainkan karena bawaan wetonnya memang kuat secara spiritual. Orang Rabu Pahing juga dikenal punya ikatan tak terlihat dengan leluhur. Biasanya mereka sering mendapat mimpi yang sangat jelas, atau suara bisikan batin yang seperti memberi arahan saat mereka dalam kesulitan. Dan yang paling menarik, perlindungan itu sering muncul di saat-saat genting. Misalnya, ketika mereka hampir kecelakaan, tiba-tiba ada suara menyuruh berhenti. Atau ketika mereka dikhianati, tiba-tiba semua keburukan itu terbongkar dengan sendirinya. Tapi tentu saja, bukan berarti mereka tak punya kelemahan. Justru karena mereka punya tameng spiritual yang kuat, mereka sering jadi sasaran uji kesabaran. Hidup mereka kadang terasa lebih berat dari orang lain, lebih banyak cobaan, lebih sering dicurigai, dan kadang-kadang kesuksesan mereka datang lebih lambat. Tapi ingat, semua itu adalah bagian dari proses penguatan jiwa. Satu hal yang menarik, banyak anak-anak Rabu Pahing yang sejak kecil punya keunikan, takut tempat gelap, sensitif terhadap suara keras, dan sering bicara sendiri. Tapi kalau dipahami lebih dalam, ini bukan gangguan, melainkan tanda bahwa mereka punya jalur spiritual yang aktif. Sayangnya, banyak orang tua yang tidak sadar dan menganggap itu aneh. Padahal jika dibimbing sejak dini, anak Rabu Pahing bisa tumbuh jadi tokoh penting, pemimpin, atau bahkan spiritual guide bagi orang-orang sekitarnya. Untuk kamu yang lahir di weton ini, kamu memang punya tameng tak kasat mata, tapi jangan sampai membuatmu takabur. Justru kamu harus lebih bijak menjaga hatimu, karena kekuatan spiritual terbesar adalah kekuatan batin yang dipenuhi kasih sayang, bukan dendam. Gunakan kekuatan ini untuk melindungi, bukan menyakiti. Dan buat kamu yang hidup berdampingan dengan orang Rabu Pahing, entah itu pasangan, sahabat, orang tua, atau anak, hargailah kehadiran mereka. Mereka mungkin gak selalu banyak bicara, tapi di balik diamnya, mereka mendoakanmu. Mereka bukan sekadar manusia biasa, tapi tembok tak terlihat yang sering menahan badai untukmu. Weton yang kelima, Sabtu Wage Lur si penetral segala energi. Orang yang lahir di weton Sabtu Wage dikenal sebagai pribadi yang tenang, sederhana, tapi punya kekuatan batin yang luar biasa. Mereka bukan tipe yang suka ribut, tapi justru karena itulah mereka punya peran penting dalam banyak lingkungan, sebagai penetral, peredam konflik, dan pelindung yang gak terlihat. Dalam budaya Jawa, Sabtu adalah hari yang memiliki aura kekuatan dan penutup, sedangkan Wage melambangkan keseimbangan dan keheningan batin. Kombinasi ini menciptakan sosok yang kuat secara spiritual, tapi rendah hati dan tidak mencolok. Sabtu Wage punya daya netralisasi energi negatif yang sangat kuat. Dalam dunia spiritual, orang yang lahir di weton ini sering disebut sebagai penyerap aura buruk. Misalnya, saat ada orang yang sedang marah, gusar, atau penuh kebencian, kehadiran Sabtu Wage bisa bikin suasana jadi lebih adem. Ini bukan karena mereka berusaha menenangkan, tapi karena energi dalam diri mereka memang secara alami membawa kedamaian. Banyak cerita di masyarakat tentang orang Sabtu Wage yang jadi pagar gaib tanpa disadari. Ada yang tinggal di rumah berhantu, tapi gak pernah diganggu. Ada pula yang sering menolong orang kerasukan tanpa ikut terkena dampaknya. Semua itu bukan karena mereka belajar ilmu tertentu, melainkan karena energi batin mereka sangat stabil dan tidak mudah terguncang. Aura mereka bagaikan tanah yang menyerap air. Apapun bentuknya, akan diserap dan dinetralkan. Tapi kekuatan ini juga membawa tantangan. Karena sering menyerap energi negatif, orang Sabtu Wage mudah merasa lelah secara emosional. Kadang mereka merasa capek, ngedrop, atau tiba-tiba murung tanpa alasan. Itu tandanya mereka butuh istirahat batin. Maka penting bagi mereka untuk sering menyendiri, menyatu dengan alam, atau meluangkan waktu untuk berdoa dan menenangkan diri. Kalau kamu punya anak, pasangan, atau sahabat yang lahir di weton ini, jangan anggap remeh keberadaannya. Mereka mungkin tidak terlihat menonjol, tapi justru mereka inilah penyangga harmoni dalam hubungan. Jaga mereka,
Karena sekali mereka merasa tidak dihargai, energi mereka bisa menghilang, dan kekacauan pun mulai terasa. Weton yang keenam, Kamis Pon Lur, cahaya tengah malam. Orang yang lahir di weton Kamis Pon seringkali tidak menyadari bahwa mereka adalah sosok dengan pancaran energi spiritual yang terang, ibarat cahaya di tengah malam. Meskipun tidak menonjol secara fisik, mereka punya daya tarik alami yang sulit dijelaskan. Bukan karena penampilan atau ucapan yang memikat, tapi karena aura ketenangan yang mereka bawa kemanapun mereka melangkah. Hari Kamis dalam tradisi Jawa dan Islam dianggap sebagai hari yang penuh berkah dan persiapan spiritual, terutama menjelang hari Jumat. Pasaran Pon melambangkan keseimbangan dan daya pengaruh. Kombinasi Kamis dan Pon menciptakan karakter yang lembut, bijak, dan punya intuisi kuat terhadap kejadian-kejadian yang akan datang. Tak jarang, orang Kamis Pon bisa merasakan adanya bahaya atau keanehan sebelum orang lain menyadarinya. Dalam kehidupan sehari-hari, Kamis Pon bukan tipe orang yang suka jadi pusat perhatian. Mereka lebih nyaman berada di belakang layar, membantu orang lain dengan tulus. Tapi ketika dibutuhkan, mereka bisa hadir dengan sikap tenang, membawa solusi yang kadang tidak terpikirkan oleh orang lain. Karena ketenangan inilah mereka sering dijadikan tempat bergantung, terutama dalam keluarga atau lingkungan kerja. Yang menarik, banyak orang Kamis Pon yang sejak kecil sudah terlihat berbeda. Mereka mudah merasa damai saat berada dekat dengan alam, suka menyendiri tanpa merasa kesepian, dan kadang berbicara dengan diri sendiri untuk menenangkan hati. Sebagian dari mereka bahkan merasakan kedekatan dengan hal-hal gaib, seperti sering bermimpi bertemu orang asing yang memberi pesan, atau merinding tanpa sebab saat berada di tempat tertentu. Tapi yang paling menonjol dari Kamis Pon adalah kemampuannya melindungi orang lain. Tanpa harus melakukan ritual atau membaca mantra, keberadaan mereka saja sudah membuat orang di sekitarnya merasa aman. Ini karena energi positif mereka menyebar dengan lembut dan konsisten. Bahkan dalam situasi darurat, mereka sering jadi penentu arah, baik dalam keputusan kecil maupun besar. Buat kamu yang lahir di Kamis Pon, jangan ragu untuk memanfaatkan kelebihanmu dalam menenangkan orang lain. Tapi ingat, kamu juga perlu menjaga energimu sendiri. Jangan biarkan dirimu terlalu lama berada di lingkungan toksik. Cari waktu untuk mengisi ulang spiritualitasmu melalui doa, zikir, atau menyendiri di tempat yang membuatmu tenang. Dan jika kamu memiliki orang tersayang berweton Kamis Pon, peluklah mereka dengan cinta dan rasa hormat. Mereka bukan hanya teman, pasangan, atau saudaramu, mereka adalah cahaya yang menerangi langkahmu di saat dunia terasa gelap. Kalau kamu termasuk salah satu dari weton tadi, jangan sombong ya Lur. Kekuatan spiritual bukan untuk pamer, tapi untuk menjaga diri dan menebar kebaikan. Gunakan kelebihanmu untuk bantu orang lain yang sedang kesulitan. Dan kalau kamu bukan dari weton-weton ini, jangan khawatir. Kebaikan hati, pikiran positif, dan rajin berdoa juga bisa jadi benteng kuat dari segala energi negatif. Ingat dulurku, kekuatan sejati bukan soal siapa yang bisa kebal dari santet, tapi siapa yang tetap rendah hati, menjaga niat baik, dan gak membalas kejahatan dengan kejahatan. Setiap manusia punya jalannya masing-masing. Dan weton hanyalah salah satu pintu untuk mengenal diri lebih dalam. Nah itu dia pembahasan kita hari ini. Kalau kamu lahir di salah satu weton tadi, tulis di komentar ya. Dan jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Tulis juga sholawat terbaikmu di kolom komentar, biar hidup kita makin berkah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan keberkahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.